Halo semuanya, perkenalkan nama gue Leonel Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB angkatan 2019. Di video kali ini, gue akan membahas trik untuk mengerjakan soal-soal pengetahuan kuantitatif TPS buat persiapan UTBK tahun 2020. Nah, nanti di video ini tuh kita bakal ngebahas tentang diagram Venn, statistika, terus juga ada geometri, dan pokoknya ada banyak lah jenis-jenis soalnya. Jadi di video pembahasan ini nanti gue bakal nyoba nyampein materinya seringan mungkin, biar teman-teman mudah untuk menangkap apa yang sedang gue jelaskan gitu ya. Jadi tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja kita bahas ke soalnya. Oke, soal pertama. Pada gambar di bawah, poin P berada di garis L nih, poin P. Terus ditanya, berapa sih nilai si X? Nah, X itu apa? Kalau kita perhatian, X ini adalah sudut ya kan? Berapa derajat nih ada antara L dengan A, ada antara A dengan B dengan C dengan D, dan D dengan L juga. Nah, kita tahu nih guys, kalau misalkan garis lurus gini, jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Terus kita hitung, X-nya ada berapa? X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 180 derajat sama dengan 5X kan? Soalnya X-nya ada 5. Nah, ini biar kita dapat X-nya itu, tinggal 180 kita bagi 5. Nanti kita bakal dapat nih, 180 bagi 5 sama dengan 36 derajat. Jadi jawabannya yang E. Soal berikutnya, jika 2X tambah 3Y sama dengan 1, nyatakan X per 2 tambah Y per 3 dalam Y. Nah, berarti kita diminta ngubah si bentuk ini dalam jadi Y doang. Caranya gimana? Jadi, gini guys, bentuk yang atas ini kita ubah dulu nih. Jadi, 2X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, terus kita bikin dalam bentuk X. Jadi kan gini, 2X sama dengan 1 minus 3Y. Nanti kita bakal dapat X sama dengan 1 min 3Y dibagi 2. Nah, nanti si X ini kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke dalam sini. Nanti kita dapatnya cuma variabel Y kan. Oke, kita substitusi. Nanti kita dapat 1 min 3Y per 2 dibagi 2 ditambah Y per 3. Nah, yang ini 1 min 3Y per 2 dibagi 2, ini bakal jadi kita kali 2 kali 2-nya. Nanti kita bakal dapat 1 min 3Y per 4 ya kan. 2 kali 2, 4 ditambah Y per 3. Nah, terus kita samain penyebut. Ini kita bakal dapat per 12. Per 12, terus berarti gini, langkah berikutnya kita ubah nih, 1 min 3Y per 4. Kalau penyebutnya 12, berarti 12 bagi 4, 3. Nah, 3 kali 1 min 3Y, berarti dapat 3 min 9Y. Terus 12 dibagi 3, 4. Berarti 4 kali Y ditambah 4Y. Nah, kita dapat sama dengan 3 minus 5Y per 12. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya. For positive integers X, untuk bilangan bulat positif X, let the symbol X apa nih? X garis ya. X garis represent the sum of the digits of X. Berarti ini represent nilai dari digit of X. Contohnya kayak gini, for example, 74 garis sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, soalnya gini, if n is a positive integer, jika n adalah bilangan bulat positif, dan n garis sama dengan 33 garis ditambah 17 garis, which of the following could be the value of n? Nah, kita dikasih tahu nilai n garis, tapi kita ditanya nilai n-nya berapa. Oke, kita tulis ya. N garis sama dengan 33 garis ditambah 17 garis. Tadi garis itu mengartikan dia jumlah digitnya. Nah, ini kita lanjutin dulu. 33 garis sama dengan 3 tambah 3. Sama dengan 6, 17 garis sama dengan 1 tambah 7, sama dengan 8. Nah, ini berarti N garis sama dengan 6 ditambah 8. N garis sama dengan 14. Nah, berarti buat nyari N-nya, kita cari nih, berapa sih nilai digit yang dijumlah jadi 14. Nah, kita lihat dari opsinya nih. 14, ini kalau kita jumlah jadi 1 tambah 4, 5. 3 sama 4, 7. 5 sama 1, 6. 6 tambah 5, 11. 8 tambah 6, 14. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Karena yang hasilnya 14 cuma yang E. Gitu guys. Oke, soal berikutnya. Sebuah kubus seperti pada gambar, AB sama dengan 4. Berapakah keliling persegi panjang ABCD? Nah, jadi ini udah ada kubus. Terus kita dikasih tahu panjangnya AB itu adalah 4. Nah, karena dia sebuah kubus, berarti semua panjang sisinya sama. Di sini juga 4, di sini juga 4. Terus kita disuruh nyari panjangnya si ABCD nih. Si ABCD bakal jadi bentuk persegi panjang. Kenapa persegi panjang?
Karena teman-teman perhatiin, nih di sini tuh ini sisi miring. Kalau sisi miring, di sini ada 4, nanti kita nyari sisi miringnya pakai Pitagoras ya kan. Nah, sekarang kita keluarin dulu nih persegi panjangnya kita udah dapat. Berarti ini A, di sini B, di sini C, di sini D. Panjangnya AB kita udah tahu 4. Panjangnya CD kita juga udah tahu 4. Nah, kita belum tahu nih panjangnya BC dan panjangnya AD. Caranya gimana? Tadi udah dibilang caranya Pitagoras. Ini udah ada segitiga, di sini 4, sini 4. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya berarti yang ini dikuadratin ditambah ini kuadratin ya kan? Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan nanti bakal dapat akar dari 16 tambah 16. Sama aja kayak akar dari 2 kali 16 ya kan? Soalnya kan 16 tambah 16 tuh sama aja kayak 16 ada 2 kali. Nah, terus 16-nya ini kita keluarin. Kita keluarin berarti dia kita akarin dulu. Jadi 4 akar 2. Nah, berarti si ini jadi kita tulis 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 ini merupakan sisi miring ini, AD. Ya kan, berarti di sini A, di sini D. Nah, terus kita tulis deh, berarti AD itu panjangnya 4 akar 2. Nah, BC panjangnya bakal sama dengan 4 akar 2. Berarti BC juga 4 akar 2. Nah, yang ditanya adalah keliling. Apa itu keliling? Keliling adalah jarak yang kita tempuh kalau ngelilingin nih, simpelnya gitu. Jadi, kita tambahin aja semua sisi-sisinya. Kita tambahin semua sisinya, bakal dapat 4 tambah 4, tambah 4 akar 2, tambah 4 akar 2. Kita bakal dapat hasil 8 ditambah 8 akar 2. Jadi jawabannya yang D. Easy peasy. Nomor berikutnya, a group of 110 people is divided into 4 committees. Jadi ada grup isinya 110 orang, terus dibagi menjadi 4 committees. Committees ini bisa kita anggap sebagai kelompok kecil lah gitu kan. Terus jika setiap kelompok kecil ini memiliki anggota minimal 2 orang, which of the following statements must be true? Nah, pernyataan di bawah yang benar tuh yang mana? Jadi biar gampang teman-teman coba lihat di bawah nih udah ada kira-kira bentuknya kayak gimana. Misalkan di sini ada kelompok besar nih, ada grup 110 orang. Terus nanti mereka bakal dibagi nih ke kelompok kecil ada 4. Syaratnya di kelompok kecil ini minimal ada 2 orang, at least 2 people ya kan. Nah, terus kalau ada soal kayak gini, kita lihat opsinya aja satu-satu. Misalkan kita coba yang A. Each committee has at least 4 people. Ini udah fix banget salah. Soalnya di sini dibilang minimal tuh 2 orang, tapi dia bilang di opsinya minimal 4 orang. Jadi ini salah. Terus yang B, no two committees have the same number. Jadi nggak ada kelompok kecil yang punya jumlah orang sama. Nah, sekarang kita bisa uji nih. Misalkan di kelompok pertama kita isi 50 orang. Kelompok kedua kita isi 50 orang. Terus kelompok berikutnya kita isi berapa ya? Kita isi 3 orang sama 7 orang. Ini kan jumlahnya 110 juga, tapi bisa ada 2 kelompok jumlahnya sama-sama 50. Berarti yang B salah. Karena kita diminta tuh yang pasti bener gitu, must be true. Berarti yang B salah. Terus kita lihat yang C, no committee has more than 100 people. Nah, kita buktiin lagi. Misalkan kelompok pertama kita isi 102 orang. Terus kelompok 2 kita isi 2 orang. Kelompok 3 kita isi 4 orang. Kelompok 4 kita isi 2 orang juga. Nah, ini kalau dijumlah 110 juga, tapi di sini bisa 102. Berarti yang C ini nggak selalu benar, karena dia bilang nggak ada kelompok kecil yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Ternyata kalau ada yang lebih dari 100 orang, masih bisa aja gitu, masih memenuhi syarat. Berarti yang C salah. Sekarang yang D, at least satu committee has more than 25 people. Nah, jawaban yang benar tuh yang D. Kenapa yang D? Sekarang gini guys, misalkan kita punya orang 110. Kalau kita bagi rata, itu pasti kan 100 deh, misalkan 100 kita bagi rata tuh jadi 25 kan ibaratnya. Kalau 110 kita bagi 4 nih, nanti kita bakal dapat angka ya kurang lebih 27,5 lah. Nah, 27,5 ini kan berarti ibaratnya setiap kelompok kalau mau imbang isinya 27 orang, misalkan kita anggap 27 orang semuanya. Nah, ketika ada kelompok yang nilainya naik, ini misalkan naik, nanti dia bakal semakin tinggi, semakin misalkan jadi 30, yang lain mungkin ada yang turun, tapi tetap aja nih, at least satu committee has more than 25 people. Jadi yang D itu jawaban yang paling benar. Nah, yang E, the largest committee has 3 more people than the smallest committee. Nah, ini tuh nggak selalu benar guys. Ini nggak mutlak gitu. Jadi bisa aja largest committee itu punya 3 orang lebih banyak daripada smallest committee, tapi itu nggak selalu benar. Jadi yang paling tepat itu yang D jawabannya. Nomor berikutnya, in a group of 45 persons,
di sebuah kelompok yang isinya 45 orang, 25 orang itu minum teh tapi nggak minum kopi, sementara yang minum teh itu ada 32. Jadi maksudnya gini, ada 32 orang yang suka minum teh, tapi yang suka minum teh dan dia nggak suka kopi itu ada 25 gitu. Terus how many persons drink coffee but not tea? Nah, kita ditanya berapa orang yang minum kopi tapi dia nggak minum teh. Nah, teman-teman lihat nih, di bawah udah ada yang namanya diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Jadi, simpelnya gini, yang kuning ini adalah lingkaran orang-orang yang suka minum teh, yang biru ada lingkaran orang yang suka minum kopi. Nah, kalau dia di antara sini, berarti dia suka minum teh dan kopi. Nah, sesuai bentuknya nih, ini irisannya, jadi ada di dua lingkarannya. Kalau misalkan kita naruh sebuah bilangan di sini, berarti itu mewakili jumlah orang yang cuma suka teh tapi nggak suka kopi. Nah, kalau yang di sini berarti dia cuma suka kopi dan dia nggak suka teh. Nah, jadi kita lihat lagi soalnya. 25 drink tea but not coffee. Jadi 25 orang minum teh tapi nggak minum kopi. Berarti kita taruh di lingkaran yang sini, lingkaran kuning tapi nggak masuk ke yang biru. Ada 25. Terus kita dikasih tahu yang minum teh itu ada 32. Nah, berarti 32 dikurang 25 kita bakal dapat 7. Nah, 7 ini adalah orang-orang yang minum teh juga, minum kopi juga. Nah, buat nyari yang minum kopi doang ada berapa? Kita lihat nih, di in group of 45%. Jadi total orangnya itu ada 45 orang kan. Nah, buat dapet yang kopi doang, kita berarti tinggal 45, kita kurang sama orang yang suka minum teh. 25 kurang 7. Nah, ini nanti kita bakal dapet nilai 13. Jadi, yang suka kopi doang tuh ada 13 orang. Jawabannya yang B. Easy peasy, guys. Soal berikutnya. Pada gambar, AB dan BC merupakan sisi yang berdekatan pada persegi ABCD. M adalah titik tengah AB dan N adalah titik tengah BC. AN dan CM berpotongan pada titik O. Perbandingan luas AOCD terhadap ABCD adalah... Nah, AOCD itu yang mana sih? AOCD itu yang ini nih. AOCD. Nah, terus kita disuruh ngebandingin luasnya AOCD sama luasnya si persegi ABCD ini. Caranya gimana? Caranya ya kita nyari luas persegi, terus kita kurangin sama luas yang ini nih. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana cara kita nyari luas si ini nih yang biru? Nah, jadi gini guys. Di bawah nih udah gue gedein nih gambarnya. Nah, kan jadi gini, gue bikin garis bantu dari AC sama DB. Terus gini, dia memotong di titik ini nih, O. Dia memotong nih kayak gini. Jadi, di dalam persegi ada salah satu sifat segitiga. Kalau misalkan ada garis nih kayak dari DB, terus dari AN, N ini adalah setengahnya si ini, setengahnya CB. Nanti titik O ini, si O ini, dia jaraknya bakal sepertiganya si BC. Jadi O ini adalah sepertiganya BC. Nah, teman-teman tahu kan kalau O ke AB ini merupakan tinggi bagi segitiga yang di bawah ini, bagi segitiga ini. Nah, jadi kita dapat nih, tinggi segitiga yang kecil ini adalah sepertiganya si BC. Terus kita juga tahu di sini tuh ada segitiga ABC. Segitiga ABC misalkan kita anggap tingginya S. Berarti si T kecil ini tingginya sepertiga S gitu kan. Nah, selanjutnya kita tahu berarti si segitiga yang kecil yang biru itu apa ya gimana? Gini, segitiga kecil dia bakal luasnya sepertiga segitiga ABC. Ya kan? Nah, segitiga ABC, rumusnya gini luasnya. Berarti sepertiga dikali setengah alasnya itu S, ya kan? Alas dikali tinggi, tingginya S juga. Kita bakal dapat nih, luas si segitiga kecil sama dengan 1/6 S kuadrat. Nah, sekarang segitiga kecilnya itu ada dua. Ada si AOB, ada juga si BOC. Nah, ini sama aja kayak yang tadi kita cari ya kan? Nah, ini dia. Jadi, kita jumlah atau kita kali 2. Kita kali 2 sama dengan 2/6 S kuadrat atau sama dengan sepertiga S kuadrat, ya kan? Nah, si sepertiga S kuadrat merupakan luas si ini, si yang bentuknya dua segitiga ini. Terus tadi kan kita tahu cara nyari AOCD yaitu si luas persegi kita kurang luas si segitiga itu. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Kita kurang dengan sepertiga S kuadrat. Ya kan? Nah, kita bakal dapat dia 2/3 S kuadrat ya kan? 2/3 dari mana? Ini dari 3/3 S kuadrat dikurang sepertiga S kuadrat. Kita dapat 2/3 S kuadrat.
ya kan? Nah, sekarang kita ngebandingin luasnya AOCD, nih luas AOCD, dengan luas persegi. Luas persegi apa? S kuadrat kan? S kuadrat. Nah, tinggal kita coret guys. S kuadrat, kita coret S kuadrat, dapat 2/3. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, soal berikutnya. Misal N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, seterusnya sampai 7, 8, 7, 9, 80. Bilangan bulat N dibentuk dengan menulis bilangan bulat positif dalam satu baris, dimulai dengan 1 dan berakhir dengan 80, seperti yang ditunjukkan di atas. Dihitung dari kiri, berapakah digit ke 90? Nah, teman-teman perhatiin dulu nih. Jadi gue udah nulis sebuah bilangan dari 1 sampai 12. Kita perhatiin apa itu apa yang dimaksud dengan digit. Nih, 1 adalah digit pertama, 2 digit kedua, 3 digit ketiga, terus seterusnya misalkan kita langsung nih, 9 adalah digit ke-9. Nah, 10 ini, digit ke-10-nya adalah si 1. 0 digit ke-11, 1 digit ke-12, 1 lagi digit ke-13, ini 14, ini 15. Jadi, itu kita bedain digit sama bilangan. Kalau digit itu yang tunggalnya gitu ibaratnya. Nah, kita ditanya nih, digit ke-90. Nah, jadi sekarang gue udah bikin beberapa table biar teman-teman mudah memahami. Jadi kan kita tahu nih, dari bilangan 1 sampai 9, ini udah kepake 9 digit ya kan? Udah kepake 9 digit. Jadi kita udah pakai nih 9 digit lah nih di sini. Terus ini kenapa di sini X? Karena 0 sama 0 nggak dipakai di barisan itu. Jadi kita mulai dari 1, udah kepake 9 digit sampai 9. Nah, terus di sini ada 10, 11, 12, seterusnya sampai 19. Nah, masing-masing ini mereka itu memakai 2 digit. Maksudnya gimana? Jadi 11, 12. Ini kan 2 digit gitu kan. Jadi kita udah pakai 20 digit. Nah, terus 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 9 itu kita udah pakai 20, 20, 20, 20 ya kan. Nah, ini kalau kita jumlah ini udah udah 89 digit. Ya kan? Sekarang kita diminta siapa nih si digit ke-90. Nah, berarti digit ke-90 adalah ada di kotak ini. Nah, digit ke-90 itu berarti si 5. Kenapa 5? Bukan 50? Karena gini guys, tadi kan udah 89 digit. Berarti pas di 5, ini digit ke-90, 0 adalah digit ke-91. Jadi, jawabannya yang E. Gitu. Ini mungkin butuh pembiasan nih biar kita ngerjain soal kayak gini. Oke, soal berikutnya gini. Nilai dari sigma R sama dengan 1 sampai 20 dari fungsi R kali R faktorial adalah, nah guys, sigma ini tuh artinya adalah jumlah. Jadi maksudnya jumlah ketika R-nya 1, terus sampai dijumlah sampai R-nya 20. Jadi ini bisa kita artiin gini. 1 dikali 1 faktorial, ditambah 2 kali 2 faktorial, ditambah 3 kali 3 faktorial, ditambah terus sampai 20 kali 20 faktorial. Nah, kalau teman-teman udah ngerti definisinya ini, teman-teman tuh nggak usah takut buat menjawab soalnya. Kita cek opsinya deh. Misalkan yang A. Yang A tuh 10 faktorial. Nah, di sini aja tuh ini sampai 20 kali 20 faktorial. Berarti yang A salah. Kan kita nyari nih, ini artinya tuh berapa kan? Ini berarti yang A salah. Terus kita cek yang E dulu. 12 faktorial, pasti salah. 11 faktorial min 1, salah. 11 faktorial, salah. Berarti yang paling logis tuh jawabannya apa? Yang B. Jadi jawabannya yang ini guys, yang B. Gitu. Oke, soal berikutnya. Rata-rata dari 10 angka berbeda adalah 100. Jika angka 90 dan 70 dihapus, berapakah rata-rata yang tersisa? Nah, ini berarti kita diminta nyari rata-rata barunya nih. Nah, teman-teman kita dikasih tahu jumlah datanya ini ada 10. Banyak datanya ada 10, terus rata-ratanya 100. Nah, kita tahu rata-rata itu adalah total data dibagi banyak data, ya kan? Dibagi banyak data. Nah, sekarang kita mau nyari tahu nih total datanya berapa. Berarti tinggal banyak data kita kali rata-rata. Nanti kita dapat 10 kali 100 sama dengan 1000. Berarti si 1000 ini adalah total datanya nih. Terus dikasih tahu angka 90 dan 70 dihapus. Otomatis kalau ini dihapus, si 1000 ini bakal berkurang dong. Total datanya bakal berkurang. Dikurang 90, dikurang 70. Nah, nanti kita bakal dapat total data yang baru 840. Nah, ini kan yang dihapus nih 2 data nih. 2 data berarti data barunya ada 10 dikurang 2. Ada 8 data. Nah, 840 kita bagi 8 bakal dapetin rata-rata baru.
Nah, ini kalau kita bagi dapat angka sekitar 105. Nah, jadi rata-rata barunya adalah 105. Yang D. Easy peasy lemon squeezy. Soal berikutnya, jika X, Y, Z merupakan bilangan positif berbeda dengan ketentuan X plus 1 per Y sama dengan Y plus 1 per Z sama dengan Z plus 1 per X, dengan X kali Y kali Z lebih dari 0, maka hasil dari X kali Y kali Z sama dengan berapa? Nah, teman-teman, kalau ada soal kayak gini, coba kita bikin kayak gini. Kita bikin persamaan yang pertama, X plus 1 per Y sama dengan Y plus 1 per Z. Nah, terus Y-nya kita geser ke kiri, seper Y-nya kita geser ke kanan. Berarti jadi negatif tuh. Kita bakal dapat bentuk X min Y sama dengan seper Z dikurang 1 per Y. Nah, terus seper Z min seper Y kita samain penyebut. Kita bakal dapat bentuk X min Y sama dengan Y min Z per YZ ya kan. Oke, kita dapat nih 1. Selanjutnya kita samain yang Y dan yang Z. Kita bakal dapat gini, Y plus 1 per Z sama dengan Z plus 1 per X. Kita pindah ruas, terus kita samain penyebut, kita bakal dapat bentuk Y min Z sama dengan Z min X dibagi ZX. Nah, kita dapat bentuk yang kedua kayak gini. Langkah berikutnya, kita cari lagi nih yang Z sama X, hubungannya gimana. Kita bakal dapat Z plus 1 per X sama dengan X plus 1 per Y. Kayak biasa, kita pindah ruas terus kita samain penyebut bakal dapat bentuk Z min X sama dengan X min Y per XY. Nah, kita dapat nih kayak gini. Nah, langkah berikutnya kita samain, kita kali tapi gini nih cara ngalinya. X min Y kita kali Y min Z, kita kali Z min X. X min Y dikali Y min Z dikali Z min X itu sama dengan tadi X min Y-nya itu adalah Y min Z per YZ. Berarti kita tulis di sini Y min Z per YZ. Nah, terus di sini Y min Z nilainya sama dengan Z min X per ZX. Berarti Z min X per ZX. Terus kita kali dengan Z min X. Z min X itu nilainya sama aja kayak X min Y per XY. Berarti X min Y per XY. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan nih. Ini bisa kita coret guys nih. Y min Z sama Y min Z dicoret, dapat 1 kan. Terus X min Y dicoret sama X min Y, set, dapat 1. Z min X kita coret sama Z min X. Nah, kita dapat 1. Berarti kita dapat bentuk gini. 1 sama dengan 1 per YZ per YZ dikali ZX dikali XY. Nah, ini kita naikin ke atas. Jadi YZ kali ZX kali XY sama dengan 1. Terus kalau kita perhatiin, ini kita sederhanain dapat bentuk X kuadrat dikali Y kuadrat kali Z kuadrat sama dengan 1. Kita akarin, dapat XYZ sama dengan akar 1, 1. Nah, jadi jawabannya yang B. XYZ sama dengan 1. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memperdalam konsep-konsep dari TPS kuantitatif. Nah, kalau misalnya video ini bisa membantu teman-teman dalam membangun konsep, boleh teman-teman bagikan ke teman-teman lain yang sedang berjuang untuk UTBK di tahun 2020 ini, biar kita ini bisa sukses bareng-bareng. Jadi, seperti biasa, kita ini seorang pejuang dan kita harus berjuang. Anjay!